Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan sirah Nabi Muhammad bersama Abdul Muthalib ya sekarang. Ya. Harapan dan cinta kasih Abdul Muthalib. Rupanya harapan tentang masa depan cucunya itu selalu menghiasi pikirannya, paling tidak karena melihat sikap sang cucu yang terpuji dan kecerdasannya sejak kecil. Bahkan tidak mustahil apa yang terdengar dalam masyarakat selama ini, walau sayup-sayup, tentang akan datangnya seorang nabi, menjadikan Abdul Muthalib merasa optimis bahwa cucunya itulah orangnya. Dialah sesuai harapannya ketika memberinya nama Muhammad yang akan terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Cinta kasih Abdul Muthalib yang tercurah kepada Nabi Muhammad ditambah dengan cinta kasih ibundanya sebelumnya sangat berperan dalam mengisi kekosongan hati Nabi Muhammad dari cinta kasih sang ayah kandung yang telah wafat sekian tahun yang lalu. Perlu diingat bahwa walaupun tidak setiap saat Abdul Muthalib dapat menemani Muhammad karena di samping kesibukannya juga karena usianya, tetapi ada ibu lain yang selalu melayaninya. Dia adalah Ummu Aiman, pelayan yang membawanya kembali ke Makkah sewaktu ditinggal wafat oleh ibu kandungnya di Al-Aqwa. Abdul Muthalib selalu berpesan kepada Ummu Aiman, "Hai Barakah, jangan lengah dari putraku. Aku pernah mendapati dia bermain-main dengan anak-anak di Sidrah. Orang Yahudi menduga anakku ini nabi umat ini. Benar atau tidak riwayat di atas, yang pasti adalah bahwa pada masa pemeliharaan Abdul Muthalib, Muhammad mendapat curahan perhatian dan kasih sayang yang penuh darinya. Barakah Ummu Aiman, ibuku setelah ibuku. Dia ibuku setelah ibuku. Yakni Ummu Aiman pun ikut berjasa dalam memelihara Muhammad SAW. Beliau bersabda menyangkut Ummu Aiman, dia ibuku setelah ibuku, yakni setelah ibu kandungnya. Ummu Aiman memeluk Islam, bahkan berhijrah ke Madinah dan wafat setelah sekitar 5 bulan atau setahun setelah hijrah. Ummu Aiman tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW, bukan saja karena jasanya memelihara beliau, tapi juga sosoknya mengingatkan beliau kepada almarhum ayah beliau, Abdul. Karena Ummu Aiman pada mulanya merupakan hamba sahaya milik ayah Nabi Abdullah, yang kemudian dimerdekakan Nabi setelah perkawinan beliau dengan Sayyidah Khadijah. Salah satu bukti balas jasa beliau adalah mengawinkan Ummu Aiman dengan bekas anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah. Abdul Muthalib wafat. Keharmonisan Nabi dengan Abdul Muthalib tidak lama. Pada usia senjanya, matanya pun telah demikian kabur atau buta. Menyadari akan usianya, juga agar cucu kesayangannya tidak terkatung-katung tanpa ada yang bertanggung jawab atasnya, maka Abdul Muthalib berpesan kepada anaknya, yaitu Abdul Muthalib, yang juga merupakan paman Nabi, agar dialah yang bertanggung jawab memelihara Muhammad setelah kematiannya. Bahwa Abu Thalib yang ditugaskannya, kendati dia hanya hidup berkecukupan dan anaknya pun cukup banyak. Sedang ada putra-putra Abdul Muthalib atau paman Nabi lainnya yang jauh lebih kaya, seperti Abbas, karena dia adalah
saudara kandung ayah Nabi Abdullah, yaitu seibu dan sebapak. Tidak lama setelah penunjukan Abu Thalib, Abdul Muthalib wafat dalam usia 80 tahun, sedang Nabi Muhammad ketika itu berusia 8 tahun. Kepergian sang kakek sangat menyedihkan beliau, tidak kurang dari kesedihannya ditinggal ibu. Wafatnya Abdul Muthalib bukan saja memukul hati Nabi Muhammad, tetapi memukul hati seluruh anggota keluarga Quraisy, bahkan seluruh masyarakat Mekah ikut kehilangan. Pelita kota Mekah itu yang merupakan orang tua yang tegas, penuh wibawa tetapi bijaksana, seorang yang sangat dermawan, yang kedermawanan dan kebijakannya menyentuh bukan saja penduduk Mekah, tapi juga para pendatang. Itu karena Abdul Muthalib adalah tokoh yang bertanggung jawab menyiapkan hidangan dan minuman bagi para pendatang yang mengunjungi Ka'bah. Tokoh ini wafat dengan mengakui keesaan Allah dan selalu berpesan agar menghiasi diri dengan budi pekerti luhur. Kepergian kakek tercinta menjadikan Nabi Muhammad diliputi oleh kesedihan yang mengantar beliau banyak merenung, diam dan sedikit berbicara. Ini menjadi perangai beliau yang berlanjut sampai dewasa dan yang mengantar beliau terdorong dan gemar menyendiri di Gua Hira. Kakak? Bersama Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu tokoh keluarga Hashim sepeninggal Abdul Muthalib, yang walau tidak sehebat Abdul Muthalib, namun ia adalah tokoh yang paling menonjol di kalangan Quraisy setelah kematian Abdul Muthalib. Ia digelari dengan Sayyid al-Abatih, pemuka aneka wilayah yang luas. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang gemar memberi bantuan dan perlindungan, bukan saja kepada kemenakannya, tetapi juga kepada setiap orang yang butuh. Memang, kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Abdul Muthalib adalah jiwa Muhammad SAW. Tidak dapat diisi sepenuhnya oleh Abdul Muthalib. Namun berpagi-pagi penulis garis bawahi bahwa pernyataan di atas sama sekali bukan berarti bahwa jasa Abu Muthalib terhadap kemenakannya, kalau enggan berkata terhadap Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan Islam, merupakan jasa yang kecil. Kalaukah kekosongan yang Muhammad SAW alami sepeninggal Abdul Muthalib tidak dapat diisi sepenuhnya oleh Abu Thalib, tetapi peranan Abu Thalib utamanya setelah Nabi diutus tidak dapat dibandingkan dengan jasa siapapun. Karena ketika itu Abu Thalib menjadi benteng yang sangat kukuh menghadapi aneka serangan yang bertubi-tubi dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kaumnya sendiri. Muhammad SAW mengingatkan Abu Thalib pada saudara kandungnya. Ia sering berkata, "Alangkah miripnya Muhammad dengan ayahnya, saudara kandungku, Abdullah." Jika kegemaran membantu bertemu dengan kasih sayang pertalian darah, maka tidak heran jika Abu Thalib memikul beban melebihi kemampuannya untuk membela kemenakannya, yaitu anak dari saudara kandungnya. Dia membelanya bukan saja dengan pengaruh yang dimilikinya di tengah masyarakat, tapi juga dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dia membela kendati sikap lahirnya menunjukkan bahwa ia tidak percaya kepada risalah ilahi yang disampaikan kemenakannya. Adapun sikap batinnya, apakah dia percaya atau tidak, maka Allah lebih mengetahui daripada siapapun. Ya. Iya, jadi di bab ini kita mendapati kisah bahwa
Muhammad sama sekali sudah dalam posisi yatim piatu, sudah ditinggal otomatis ayahnya, kemudian menyusul ibunya, kemudian beliau bersama Abdul Muthalib. Nah, bersama Abdul Muthalib beliau mendapat kasih sayang yang berlimpah dari sang kakek. Jadi Abdul Muthalib ini aneh. Kalau kepada anak-anaknya sendiri kan ada anak Abdul Muthalib yang bahkan seusia dengan Nabi kan. Bisa. Itu kalau misalkan duduk begini nih, anak-anak yang lain nggak boleh, tapi malah justru sang cucu yang diajak untuk bersama. Jadi itu menunjukkan betapa kasih sayang Abdul Muthalib terhadap Muhammad itu sangat-sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan sayap-sayap ada kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman, dan Abdul Muthalib yakin bahwa cucunya itu. Kenapa? Karena sang cucu ini selain berperangnya baik itu berkarakter baik, beliau juga cerdas. Dibanding dengan anak-anak sebayanya itu beliau paling cerdas. Gambarannya begitu kan ini tadi. Nah, jadi ini tadi saya di bab mana tadi, ayah tadi? Iya. Nah ini, jadi sikap sang cucu yang terpuji dan kecerdasannya sejak kecil. Nah itulah. Jadi sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Itu. Nah, ada tambahan, adik? Yuk, keluar dari itu. Oh iya, gue sendiri. Sekarang akan muncul apa lagi? Ya adik. Oh, tadi tentang ibuku, setelah ibuku. Rasulullah bersabda, Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Iya. Terus udah. Ibuku setelah ibuku. Maksudnya apa itu? Jadi dia menganggap bahwa Ummu Aiman dia dianggap sebagai ibu, bukan karena dia melihara beliau, tapi juga karena Ummu Aiman adalah hamba sahaya milik Abdullah ayahnya, dan dimerdekakan oleh Nabi saat menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Udah. Oh iya. Bunda sama kakak deh. Kakak dulu aja, nanti bunda masih ngakon. Ya tapi nek kakak sih ora runtut. Ya ora apa-apa. Ya kak. Nah, yang kakak baca tadi, setelah peninggalan kakeknya Abdul Muthalib, Abu Thalib selaku pamannya pun menggantikan posisi kakeknya. Iya. Untuk merawat
Muhammad. Abu Thalib walaupun tidak sepenuhnya untuk mengisi kekosongan Nabi dengan bersamanya, tapi peranannya saat Nabi mulai diutus sangat besar karena menjadi benteng untuk membela Nabi dalam serangan dari celaan para kaum-kaumnya sendiri. Dan ya Abu Thalib tetap membela Nabi walaupun kepercayaan beliau tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti ajaran keponakannya sendiri, tapi beliau tetap membela Nabi dari berbagai tantangan dari kaumnya sendiri. Iya. Udah. Ya. Jadi setelah ibunya yaitu Aminah wafat itu, Nabi dalam asuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang waktu itu sudah dalam kondisi yang sepuh, artinya karena usianya yang sudah senja yaitu 80 tahun, matanya juga sudah, penglihatannya sudah mulai kabur, ya, rabun, dan kesehatannya lama kelamaan juga menurun. Dan kemudian saat itu beliau mengamanahkan untuk pengasuhan atau perawatan Muhammad kepada salah satu anaknya yaitu Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib yang dipilih sedang dia dalam keadaan yang tidak berkecukupan? Abu Thalib. Ya, alat. Ya. Kenapa yang dipilih itu Abu Thalib bukan saudara-saudaranya, sementara Abu Thalib itu termasuk atau yang hidupnya kurang berkecukupan, sedangkan saudaranya itu cukup kaya raya. Karena Abu Thalib itu adalah saudara kandung atau saudara seibu sebapak dari Abdullah, yaitu ayahnya Nabi, sehingga memungkinkan pertalian darah yang sangat erat itu memunculkan pengasuhan yang optimal. Ada yang enggak kembar. Iya, udah. Kan ada saudaranya Abdullah itu bukan seibu, karena Abdul Muthalib itu punya istri lebih dari satu gitu. Nah, sementara Abu Thalib itu saudara seibu, artinya misal namanya siapa yang ibunya Abu Thalib? Nggak ada ya, misalnya namanya si A dinikahi Abdul Muthalib, punya anak Abu Thalib dan Abdullah, itulah kan berarti saudara sekandung seibu dan sebapak. Sementara dengan Abbas, dengan Hamzah itu tidak, lain ibu, lain ibu, gitu Pak. Ya. Jadi masih paman-pamannya, cuma tidak ibu dengan ayah kandung. Gitu ya. Besok kita lanjut di ini perhatian besar ya, semuanya tentang semula. Jadi
ditinggal Abdul Muthalib itu kan dalam usia 8 tahun, jadi sudah mulai ya usia-usia mulai bisa diajak rembukan, diajak berpikir, karena pada zaman itu usia 9 tahun itu sudah dianggap dewasa. 8-9 tahun sudah yes, bukan lagi anak-anak yang manja, anak-anak yang tidak tahu apa-apa gitu. Itu memang tradisi di Arab pada zaman itu begitu. Jadi tidak aneh kalau Nabi menikah dengan Aisyah pun Aisyah dalam usia yang, kalau dalam ukuran ukuran sekarang itu anak-anak, tapi pada zaman itu sudah dianggap besar. Jadi beda zaman gitu ya. Ya, kita akhirnya bersama.